Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel ini. Hari ini adalah agenda rutin saya untuk menayangkan dokumentasi tentang penanaman jagung yang hanya ditanam menggunakan polybag seperti ini. Bila kita lihat ya, hari ini tongkol jagungnya sudah mulai besar. Dan satu pohon itu ada yang isi 2 seperti ini, ada yang isi 1 seperti ini. Dan kalau kita lihat juga di sini ada belalang kawan. Ini. Nah, belalang ini dia memakan daun, tapi di sini belalang ini bukanlah ancaman karena dia hanya berada di situ tapi tidak mengganggu tanaman kita. Itu karena perawatan kita selama ini bagus-bagus saja dan tidak pernah telat dalam penyemprotan pestisida. Ya, jadi itu hasilnya, si belalang pun tidak mengganggu ya ini. Baik ya teman-teman, di channel ini kalau Anda baru ketemu atau baru nonton, video ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya yang mana hari ini sudah memasuki usia sekitar 2 bulan ya untuk tanaman jagung ini. Kalau tidak salah ini video keempat ya. Dalam satu video itu terdiri dari 2 minggu, berarti ini sekitar umur 2 bulan lah ya. Dan seperti ini tanaman kita semuanya bagus, warna daun hijau, dan pertumbuhannya kalau saya perhatikan semuanya normal ya, tidak ada masalah. Baik, untuk melengkapi dokumentasi saya, kita simak dulu video 2 minggu yang lalu sampai menuju ke hari ini. Dan hari ini kita berada di tanggal 17 bulan 11 tahun 2021. Hari ini tanggal 7 bulan 11 tahun 2021, hari Minggu ya. Dan kalau kita lihat hari ini seperti ini kawan kondisi dari tanaman jagung kita. Dan kita lihat di atas sudah seperti itu bentuknya. Dan hari ini pupuknya sudah berbeda dengan hari-hari sebelumnya, yang dimana kita menggunakan NPK campur urea. Sekarang ada lagi tambahan ya, namanya KCL. Nanti kita akan campurkan pada saat pengaplikasian pupuk yang ada di bawah situ ya. Ini hanya menggunakan polybag ya kawan ya. Dan juga untuk penyemprotan kita juga sudah tidak menggunakan gandasi lagi. Jadi kita hanya semprotkan insektisida, campur fungisida atau insektisida saja. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lakukan penyemprotan terlebih dahulu ya. Tujuannya agar ini jagung ini tidak dimakan ulat ya. Biasanya digerogoti ulat di sini, atau daun-daunnya itu dimakan belalang. Baik, secara keseluruhan semuanya kondisinya bagus. Ini ya kawan, kita masih pakai insektisida dengan merek dagang Pegasus. Dan untuk fungisida kita masih gunakan Ditan ya. Tapi hari ini saya tidak aplikasikan dulu karena saya lihat tanamannya baik-baik saja, tidak ada indikasi jamur. Jadi saya gunakan ini aja ya, Pegasus ini untuk mencegah hama ulat dan belalang ya. Ini air 1 liter saya gunakan tadi sekitar setengah cc ya kawan. Oke, ini saya campur dulu kemudian kita semprotkan. Saatnya penyemprotan ya kawan. Semprot ke seluruh bagian atas dan bawah daun, bagian buahnya juga boleh ya. Mungkin saya selesaikan dulu ya kawan, karena agak susah ini karena pohonnya sudah terlalu tinggi. Sekarang kita lanjut untuk pemupukan ya. Pupuknya berbeda dengan minggu lalu karena ini kondisinya sudah bermunculan bonggol-bonggol jagungnya. Kita siapkan ya, pupuknya ada 3. Ini masih NPK 1616. Urea kita masih pakai. Kita masih perlu urea ya, karena urea ini kalau di tanaman digunakan sebagai pengisian buah. Dan tak kalah penting adalah KCL. Ini unsur haranya kalium ya dalamnya. Dosisnya mirip-mirip ya seperti sebelumnya. Di sini sudah saya siapkan 26 gelas karena tanaman kita sejumlah 26. Ininya 26 sendok teh ya, saya persiapkan dulu. Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
26 sendok teh ya kawan. Kita lanjut lagi untuk ureanya. Urea dengan takaran yang sama ya, masih 26 sendok teh. Hitung saja. 1 2 3 25 26. Ya, selanjutnya ini KCL ya kawan. KCL ini idealnya separuhnya saja. Berarti kalau 26 berarti cukup 13 ya. 13 sendok teh. Sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke, tinggal kita aduk sampai rata. Sudah rata ya kawan ya, kita langsung kocorkan saja ya. Per tanaman 1 gelas ya, sesuai takarannya. Ini seperti ini. Jadi perawatannya sederhana ya kawan ya, yang penting disemprot seminggu sekali dan dipupuknya pun seminggu sekali. Untuk hasilnya nanti seperti ini. Untuk ukuran buahnya ya, nanti akan kita lihat ya setelah masa panen. Ini akan saya panen muda ya kawan ya. Saya jadikan jagung rebus saja nanti, tidak untuk dipanen sampai tua ya. Oke, kita sambung lagi nanti di minggu depan. Hari ini tanggal 14 hari Minggu, bulan 11 tahun 2021. Bila dilihat seperti ini jagung kita kawan, sudah terlihat jelas ya, pokok-pokok jagungnya sudah mulai besar. Dan ini buah kedua yang ada di bawahnya. Kalau kita perhatikan, ini tongkol 2 ya kawan ya. Jadi dalam satu pohon terdiri dari 2 tongkol jagung. Kalau kita review di hari ini, tanamannya cukup tinggi. Ini sekitar 2,5 meter ya, kalau saya lihat ya, sampai ke atas itu. Dan buah-buahnya sudah besar ya kawan. Ini sudah dekat masa panen. Nanti kita panen muda saja, tidak perlu ditunggu sampai tua, karena memang tujuannya untuk dibuat sayur ya, atau direbus juga bisa. Kita hari ini lanjut lagi untuk perawatan ya kawan, berupa pemupukan. Barangkali ini pemupukan yang terakhir ya, di minggu depan kita tidak usah pupuk lagi. Dan juga penyemprotan insektisida maupun fungisida ya. Fungisida agar tanaman ini terhindar dari jamur, biasanya menyerang bagian bonggol-bonggol bawahnya ya kawan ya. Kalau saya lihat ini tidak ada, berarti fungisidanya itu bekerja dengan baik. Dan untuk insektisida sendiri, untuk mencegah tanaman kita ini diserang oleh hama ulat maupun belalang. Terkadang dia menyerang di bagian bonggol jagung ini kawan ya, diserang ulat. Kalau belalang biasanya memakan daunnya. Kalau saya lihat ini semuanya kondisinya baik dan harapan saya semuanya baik. Kita lanjut dulu untuk persiapan pemupukan di hari ini. Oke, kita siapkan dulu pupuk. Kita siapkan air ya kawan. Seperti diketahui, kita memiliki 26 tanaman, jadi cukup 26 gelas ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan pupuk kita gunakan 3 macam ya. Di sini ada NPK 1616 sejumlah 26 sendok teh. Ini 26 sendok teh, kemudian urea. Ureanya pun sama 26 sendok teh. Ini saya gunakan urea yang bersubsidi, biasanya warna pink seperti ini. Dan ini KCL separuh dari takaran ini ya. Contoh yang tadi 26 sendok teh, berarti ini cukup 13 saja ya, 13 sendok teh. Oke, kita campur saja ya kawan. Semuanya kita aduk dan kita kocorkan per tanaman masing-masing 1 gelas.
setelah dirasa cukup rata kawan, dengan memeriksa pastikan sudah tidak ada lagi yang berupa butiran ya di dasar air, kita kocorkan per tanaman 1 gelas seperti ini. Ternyata bisa ya kawan ya menanam jagung hanya dengan di polybag. Ini tadi sudah saya periksa, ternyata akarnya tidak ada yang menembus sampai ke tanah ya. Saya pikir ada yang sampai merusak polybag, ternyata tidak. Jadi ini bisa diletakkan di pekarangan yang dasarnya itu adalah semen ya. Nanti setelah kita panen akan kita bongkar, kita periksa bagaimana kondisi akarnya. Baik, saya selesaikan dulu ya kawan. Kita lanjut lagi setelah ini dengan melakukan proses penyemprotan. Kita lanjut penyemprotan ya kawan. Untuk obat-obatan di sini saya masih gunakan Pegasus ya. Bisa gunakan merek lain terserah Anda. Di sini kebetulan saya punya cuman ini. Di sini saya membutuhkan air sekitar 1 liter. Ini cukup setengah cc saja ya, tidak perlu terlalu banyak. Ini insektisida ya. Kemudian untuk fungisida saya masih gunakan Ditan. Ini untuk yang mencegah jamur ya kawan ya. Biasanya menyerang bagian batang bagian bawah dan juga daun bagian atas. Ya pokoknya jamur itu menyerang segala tempat ya. Ini 1 liter kita cukup beri setengah sendok teh. Segini kawannya, tidak perlu terlalu banyak. Baik, saya isi air dulu, kemudian kita semprotkan ke jagung yang kita tanam tadi. Baik, saatnya penyemprotan ya. Gunakan tuas yang panjang seperti ini kawan, supaya cairan obat semprot ini tidak mengenai diri kita. Seperti ini contoh yang saya lakukan. Baik ya, hari ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti di hari Minggu dengan perawatan yang sama. Barangkali kalau buahnya kurang besar nanti kita pupuk lagi. Kalau dirasa cukup kita tidak usah pupuk lagi. Baik, kita ketemu lagi nanti di hari Minggu. Itu tadi ya saudara-saudara semua tentang dokumentasi saya selama 2 minggu ini. Untuk link lengkap mulai dari awal tanam sampai hari ini bisa lihat link yang ada di deskripsi. Semua dokumentasinya sudah jelas, sudah saya jabarkan mulai dari minggu ke-0 sampai di hari ini. Dan video ini adalah sebagai miniatur ya kawan ya. Karena ini bertujuan untuk Anda yang memiliki lahan terbatas atau mungkin hanya di pekarangan ingin menanam jagung seperti ini. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan, artinya tidak ada yang mustahil ya kawan ya. Sampai di sini dulu ya kawan tayangan saya di hari ini. Kita ketemu lagi nanti 2 minggu yang akan datang, dan barangkali jagung ini sudah bisa dipanen dan mungkin ini sudah jauh lebih besar ukurannya ketimbang hari ini. Pastikan terus Anda menonton video di channel ini, dan mohon bantu like juga untuk tayangan yang lebih baik ke depannya. Akhir kata, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.